Jadi MC dulu atau penikmat bola dulu? Wah, MC dulu gua. Tapi kita belum punya MC kata panitia tuh ya. Ada lau di situ di Iya, pojokan tuh. dulu kayaknya kan kalau manggung sama band-band Bandung biasa aja, tapi kayak sekarang agak gimana. Ada lah, rivalitas itu ada ya. Ada pasti dong. Kalau nggak ada rivalitas nggak seru ya. Tapi kayaknya kita lebih apa ya kalau bisa gue bilang lebih agak dewasa lah kita. Lego main di Jacklot, teman-teman The Jack yang datang tuh jadi cuman ngalumin Shal Persija doang gitu. Bisa nggak kalau Instagramnya dihilangin nama Jakartanya? Mau temen gue dibalikin DP-nya. Itulah bedanya kita sama mereka. Iya. Apa yang jurus pamungkas lo tuh yang kira-kira wah ini kena nih buat teman-teman Jackmania katanya kalau tahu siap. Lu belajar dari mana sih menjadi MC kan lo awalnya nonton, terus lu nge-crew jadi Bong sini, ya malah ya kan. Lu mau sampai kapan nonton? Emang lu nggak pengen ditonton? Wah, di situ gua kenal langsung tuh. Tek aja. Kalau masih inget yang datang ke acara Jakarta Local Brand itu kan paginya, siangnya itu kita sebelum musik-musikan kita ngobrol sama puluhan owner ya dari semua brand Jakarta, khususnya mencurut ke Persija itu. Soalnya kalau menurut gua Jakarta Local Brand itu menjawab pertanyaan ekosistem brand musik sepak bola. Iya, karena kan memang setahu gue dulu pas briefing ya visi misi kita kan itu kan maksudnya. Musisi nasional Bandung itu pasti punya lagu untuk Persib gitu. Berbanding kebalik sama teman-teman Jakarta. Ada teman-teman yang pakai baju Persija, dia bilang gini, Pang, sebenarnya itu orang yang suka Persija itu banyak di sini, cuman kita nggak tahu gimana caranya, dia bilang gitu. Ya akhirnya gue bilang ya udah coba bikin Instagram dulu aja sama grup WhatsApp yang udah ada. Akhirnya terbentuk lah tuh The Jack Serwi 2018. Nongkrong bareng di Jejak Hijrah, ngomongin bola dan kehidupan. Dan sekarang gue lagi bersama Ambong itu Faisal. Hehehe. Tapi Faisal tuh belum tentu Ambong ya. Belum, banyak yang namanya Faisal ya. Asli. Tapi kalau Ambong dapat di Faisal belum tentu Ambong. Ambong itu pakai AMBONK Pakai ya? K lah, pakai K. Pakai K kan? Iya dong. Dulu awal-awal gue kira Ambon. Gue waktu chat kan Ambon. Mata elang aja. Pas gue ngeliat foto profil lu tuh baru, oh iya ada K-nya tuh. Iya. Itu udah logo resmi tuh ya? Udah, itu udah SNI aja. Anjay. Standar nasional India. Nah Indonesia India. Jadi dimanapun lo nge-MC pasti logo itu yang dipakai. Itu logo. Lu lihat logo yang mana sih tuh? Yang di DP lu WhatsApp. Oh enggak, itu logo kedua. Oh, itu logo kedua. Itu hadiah gue ulang tahun tuh. Thank you. Gue lupa siapa yang bikinin ya. Temen gue pokoknya ada yang bikinin tuh logo tuh. Hadiah birthday gue, kasih sampai sekarang gue pakai tuh logo. Happy birthday Ambon. Lama aja. Yang keberapa waktu itu ulang tahun? 26 apa 25 gitu. Kenapa sebegitu spesialnya sampai dia ngasih ulang tahun sama gue? Gak tahu, suka kali sama gue, laki tapi aja. Ya namanya rasa kan kita nggak ada yang pernah tahu, Bang. Iya lah, cinta kan buta katanya. Asli. Dan akhirnya itu logo itu dipakai terus tuh. Sampai sekarang alhamdulillah. Kalau gue ngelihat sekilas nih, Bang, lu tuh penikmat penonton bola juga lah, bisa dibilang cek mana. Dulu nih, penikmat penonton bola orang yang gue nikmatin gitu. Iya. Ini wanti-wanti nih bahasa nih gue rada ngeri. Lo ngomong gue penikmat penonton bola, berarti orang-orang yang gue nikmatin bukan match Persija aja dong. Kadang-kadang bonus itu sih. Iya. Menikmat permainan bola lah ya. Iya, bisa dibilang. Jadi MC dulu atau penikmat bola dulu? Wah, MC dulu gue. MC dulu gue. Tapi kalau sebelum gue ngomongin MC lah gitu, Persija itu lo kenalnya dari mana nih, Bu? Kalau ngomongin kenal klub Persija ya baru juga gue tuh bisa dibilang mungkin buat teman-teman viewer di channel lo ini saling loh mereka. Karena kalau teman-teman tuh kita ada yang tahu bencana Lombok, kalau nggak tsunami Lombok ya. Lombok. 2018 atau 17 itu kalau nggak salah. Ingat nggak lu? 2017-18 lah antara itulah. Ya itulah, itu awal mula gue bisa dibilang suka nonton ke stadion terus ngikutin update dari klub Jakarta itu. Ya pas awal itu, jadi tuh awalnya jadi sedikit cerita nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Jadi itu dulu pas kalau nggak salah sih inget gue banget tuh tragedi itu ada, terus ada di mana satu koordinator wilayah, mungkin teman-teman di sini dengan sebutan Korwil ya kan, karena kan kita kan memang The Jackmania itu kan yang lo tahu organisasi kita alhamdulillah rapih dan gue
Waktu itu gue belum ber-KTA, gue belum tahu siapa-siapa aja di dalam The Jackmania, itu bener-bener nol pengetahuan gue. Tiba-tiba gue punya temen yang sekarang alhamdulillah jadi Korwil Buncit, yang sebagai organisasi gue juga. Alhamdulillah gue sekarang di JS09 Warung Buncit. Jadi tuh Korwil Buncit itu Ikomang Dika itu adalah salah satu orang yang menurut gue utang budi lah sama dia lah. Karena dia termasuk orang yang nyekokin gue sama ya passion ini gitu loh, passion nonton bola. Dulu tuh awalnya gue kenal dia sebenarnya di musik dulu. Ya bisa dibilang zamannya dia rebel lah ya, yang ngepang-ngepang gitu. Ya suatu saat ketemu di tongkrongan, gue lagi gabut, gue main ke tempat dia di daerah Kemang Buncit situ. Nah ini orang lagi mau bikin acara donasi tentang yang tadi gue bilang Yang itu bencana Lombok. Iya. Tiba-tiba gue lagi nongkrong, ada panitianya yang bilang, Mang, semua udah aman nih, panggung aman, band aman, terus juga secara kita mau charity udah aman, bla bla bla. Tapi kita belum punya MC, kata panitia tuh ya. Ada lau di situ di Iya, pojokan tuh. gue di sebelah dia dengan keadaan gue di situ orang baru gitu. Jadi lu bisa bayangkan, gue datang ke salah satu circle yang bener-bener semuanya gue gak kenal, cuman satu orang yang gue kenal, tiba-tiba nanya kayak gitu dengan cocornya itu yang ngeselin. Tiba-tiba dia nunjuk gue, ada udah temen gue, posisi gue di sebelah dia nih, si anjing ini nih ya, sebelah gue nih ntar yang bantuin. Lu mau bikin apaan, tay? Gue bilang itu gue gak tahu apa-apa, sumpah gue gak tahu apa-apa. Ya udah akhirnya dia bilang, udah lu bantuin gue mau bikin acara. Ya udah akhirnya dikasih waktu hamin seminggu, dia cuman bilang ini acara charity, no komersil, nggak ada bener-bener nyari keuntungan sepeser pun. Kita bikin di daerah Buncit. Waktu itu lokasinya di, mungkin teman-teman Buncit kalau tahu, showroom Ducati, lo tau gak yang deket SMA 60 tuh, yang kayak udah lapangan nggak kepake, itu gue inget banget di situ tuh. Di situ ya udah akhirnya gue ngulik. Ya sekarang kan pertanyaan gue, lo kan juga sebagai bikin kayak gini, pasti di saat lo ditodong suatu acara tapi lo nggak tahu itu acara apa, lo ngulik di sosmed dong. Pasti. Itu 3 hari gue berturut-turut dah, gue tidur pagi, cuma apa kerjaan gue nge-YouTube, gue lihat acara Persija gimana sih, acara The Jack gimana sih. Ya itu Lu cari tahu nama bandnya. gue cari gitu. tahu nama bandnya, gue cari gimmick apa. Ya itu kan secara kerjaan gue waktu itu, gue Iya. gue nggak mungkin pengen tangan kosong dong, gue nggak mungkin nggak bawa amunisi lah. Ya udah 3 hari gue ngulik, alhamdulillah ya pecah-pecah aja selalu. Disitulah mulai dari situ dia ngajak gue, ayo ikut nonton ke tribun. Sampai sekarang makanya kalau ada hashtag bilang Persija melumpuhkan logika, itu gue percaya banget, gue ngerasain. Lu mengamini itulah ya. Itu gue ngerasain, gue ngalamin banget aja gitu. Sampai akhirnya tadi gue kalau sempet ngeh gitu, lu sampai akhirnya bilang passion gue di situ. Bisa dibilang. Ya kan? Karena di situ Passion itu. nggak cuma negatifnya, tapi mungkin negatifnya 30-70%-nya positif sih di situ sih. Mulai dari gue kenal orang baru, Ya. terus juga gue dapet pelajaran. Ya alhamdulillah sekarang bisa dibilang gue sering MC di acara-acara Korwil. Iya. Ya awal mulai 2018, paling berarti kan baru 7-6 tahun kan. 7-6 tahun. Salim gue sama mereka-mereka yang udah dari dulu zaman-zamannya. Ya makanya kalau nanyain gue mau pemain gitu, gue mah agak ya pengetahuan gue minim lah kayak gitu. Karena gue anak baru juga. Tapi kalau yang lu rasain di tribun tuh apa sih, Bung? Ketika pas nonton Persija nih, jadi lu habis MC gitu kan? Awalnya sih B aja, awalnya sih jujur gue pertama kali waktu match apa ya, gue lupa pertama kali gue nonton tuh di GBK. B aja, tapi setelah pertandingan match seterus-terusnya gue bener-bener ngerasain feel banget. Kalau teman-teman ingat waktu kita 3 piala itu yang kita angkat itu 2018 ya. Iya itu 2018. Piala Presiden, Liga, sama satu lagi apa sih lupa gue itu pokoknya. Yang di Malaysia. Ya lupa gue pokoknya 3 itu. Ya. Di situ kita ngangkat piala kan di GBK tuh lawan apa ya? Bali. Bukan. Mitra Kukar. Ya Mitra Kukar. Di situ bener-bener seumur-umur gue nonton bola nangis, timnas aja gue gak pernah nangis dia. Karena mungkin aura dari teman-teman yang dulu ngasih bilangnya lah ya. Ini loh bola, ini loh banyak nggak ada kebohongan di bola gitu. Nonton bola tuh ya udah jadi diri lu sendiri gitu. Jadi situ puncak-puncaknya ya udah 2018 ke atas ya makin sampai 2024 ini bisa dibilang ya lo MC-nya teman-teman Korwil Jackmania lah ya. Juga. Ya ada beberapa gitu kan. Tapi setiap kali gua ketemu acara pasti MC-nya lu. Kebetulan. Tapi kan mungkin kalau gua ngeliat juga banyak lah senior-senior yang ibaratnya emang dari udah menggauli Persija dan dia MC. Salah satunya kayak ada Bang Sukma ya kan, terus juga ada Om Alay ya kan.
Ya mereka itu Lu pernah partner bareng juga sama Oya ya? Sering partner malah ya? terakhir di Bogor Di Bogor. Nah ini kan berarti kan lu udah mengalami 2 crowd penonton nih, Bob. Penonton yang sebelumnya bola, sekarang bola nih gitu. Iya. Ada perbedaan nggak sih? Oh banyak. Banyak. Kalau ngomongin sebelum, ya karena kan memang gua MC dari ibaratnya sebelum gua kenal bola pun gua udah MC. Ya. Pada itu tuh gua MC ibaratnya ya gue nyari jajan ya di MC dulu Iya, zamannya SMA, kuliah ya dulu kalau nggak event ya kalau nggak gue MC ya kulit panggul ada kayak bangun-bangun putih lo ngerasain lah event-event gitu yang Ya. sehari tuh pego 200 ya. Dimulai dengan jadi gini, Mas. Ketemu SPG-nya udah seneng ya kan. Ya Ya di beda masa banget. muda saat itu juga kan kita Iya. apa sih yang dicari paling Iya. pengalaman. Dan banyak juga teman-teman sosial media gue yang dulu ibaratnya di musik-musikan mungkin kalau teman-teman tahu yang ngerasain era-era Parkit di Javu ya kan. Rossi sampai sekarang masih ada gak sih Rossi masih ya? Kalau nggak salah Rasanya masih terakhir ya. masih Ya. Pokoknya tuh dulu gue keseringan di Parkit di Javu tuh 2008 lah itu gue baru kenal dunia gigs itu. 2008 tuh kenal gigs-nya tuh ya. Iya, dari SMA dengerin lagu itu 2008 era-eranya melodik itu lagi oke-okenya. Kalau bisa dibilang band Bandung banyak waktu itu. Kayak Rosemary gitu-gitu kan. Oh iya, Iya kan, Rosemary. ya melodik-melodikan gitu. Melodik tuh ini bukan sih yang main MIS gitu. Ya kalau Jakartanya mungkin abang-abang Menemis, Iya. Speak Up ya kan yang apa band-band tuanya. Ya di era-era itulah gue lahir tuh. Dalam artian lahir ya gue berkecimpung di dunia gigs gitu loh. Tapi Di kalah era-era sebagai MC kan. enggak, dulu gue mah kuli band dulu kalau mungkin teman-teman tahu ada namanya band Bitter Balance dulu tuh gue ya krunya mereka lah bisa dibilang family-nya mereka lah gitu. Jadi lo merangkap tangga-tangga hierarki. Wah ngaco. Kacau itu sih kalau parkir dari sekian berpuluh-puluh kali ke parkir di Javu tuh bisa dibilang 50% gue kalau acara tidur di situ deh. Boleh tahu gak sih kenapa tidurnya? Iya capek biasanya kan Capek. habis ngekeruin lah kalau nggak habis manggung karena kan gue punya band juga dulu ya kan. Capek aja kadang-kadang numpang Kan ada jamu kan kalau capek kan. ya justru kebanyakan itu capeknya jadi sampai tidur tuh. Kalau teman-teman inget di lampu merah Sabang tuh dulu kan Sabang kan sekarang udah rapi ya. Kalau dulu kan nggak serapi kayak sekarang ya. Itu ada tuh favorit anak-anak ya belanjanya di situ. Nah itu bedanya apa sih Bung kalau boleh tahu gue Bung? Tahu penonton dari apa tuh namanya? Nggak usah jauh-jauh aja bedanya. Ya apa dari bandnya udah ketahuan beda kan. Ibaratnya kan kalau lu juga orang lama lah di dunia supporteran yang lo tahu ya. Kita punya beberapa band yang emang ya band-band Persija. Kalau waktu dulu kan gue gak ketemu mereka. Gue ketemu abang-abang itu justru di luar band mereka yang Persija. Tapi gue tahu abang-abang ini pada ngeband gitu. Ya makanya di saat gue tiba-tiba nonton bola, ada beberapa abang-abangan yang band-band Persija juga ngahin gue lah. Lu sekarang nonton bola mau nganterin? Iya bang nih kepincut nih. Ya kalau ngomongin secara crowd udah jelas aja, dari secara list band udah jelas beda yang main siapa aja. Apalagi dari crowdnya ya kan. Dulu kayaknya kan kalau manggung sama band-band Bandung biasa aja, tapi kayak sekarang agak gimana. Ada lah rivalitas itu ada. Ada pasti dong. Kalau nggak ada rivalitas nggak seru aja. Tapi kayaknya kita lebih apa ya kalau bisa gue bilang lebih agak dewasa lah kita. Kalau untuk urusan musik ya. Iya dong, harus dong. Terakhir kan Noin Bullet. Iya Noin Bullet. Bukan kan. Noin Bullet terus Mary. Band Bandung main di Jacklot tuh. Yang Silent masih mana sih Silent tuh? Silent gue gak tahu deh. Ada juga tuh maksudnya. Don't Let Go. Iya. Don't Let Go main di Jacklot. Teman-teman The Jack yang datang tuh jadi cuman ngalumin Shal Persija doang gitu. Oh gue gak tahu lagi tuh beritanya itu. Nggak pura-pura kan. Ya Jacklot awal lah. Jacklot musiknya masih senada dengan ekosistem. Belum ya kan? itu yang ini belum hijrah tuh ya, yang injek. Iya. Kan sekarang belum ada... kayak lu nih. Lu sekarang penampilan apa nih ngalahin gua. Ya dia dulu gua nggak nonton sih waktu itu, tapi sempat dengar cerita dari teman-teman ya. Gua nggak terlalu ini sih maksudnya. Ya siapapun lu selama lu nggak beratribut di Jakarta udah aman-aman aja. Gua ya kayak tadi lu bilang dewasa lah, lebih kayak gitu ya sekarang. Soalnya gua punya pengalaman tuh, ada temen gua. Dia tuh nama bandnya tuh ada nama Jakartanya di belakangnya. Jadi doi udah dipanjerin nih buat main di kampus. Di sana Dipanjerin. Terus tiba-tiba teman-teman sekitarannya mereka tuh yang udah manjerin ini tuh ngelihat IG-nya. Oh gitu. Iya, dipus lah panitia nih yang temennya temen gue ini kan. Bisa nggak kalau Instagramnya dihilangin nama Jakartanya? Mau temen gue dibalikin DP-nya.
itulah bedanya kita sama mereka. Iya. Nah, tapi tidak mengurangi segala hormat lah. Mungkin memang Oh, rivalitas iya. itu kan harus dijaga. Hmm. Tapi dalam koridor yang aman lah, gitu ya kan. Karena nggak seru. Mudah-mudahan aman. Iya, nggak seru kan kalau nonton bola tuh nggak ada rivalitasnya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan aman. aman. Terus kalau kita ngomongin soal MC lah, MC ini mungkin gue juga baru tahu tuh Dong. Kemarin atau berapa bulan yang lalu lah, gue baru tahu MC itu ternyata Master of Ceremony ya. Kepanjangannya. Kepanjangannya. Gue juga baru tahu beberapa tahun ini nih. Gue taunya Kang Oce ya tahu. Oh, kalau dari guanya gue lebih suka nyebutnya tausiah. Oh tahu sih, kenapa tuh tahu sih? Ya nggak tahu karena setolol-tololnya gue nge-MC pasti ada hal positif yang gue keluarin sih. Walaupun gue dalam keadaan Ada nggak kata-kata sadar, bijak ada lah ya. iya. Makanya kan ya gue lebih senangnya bilangnya tausiah. Teman-teman juga bilangnya, "Bang, kapan tausiah lagi? Tanggal berapa di Korwil Man?" Oh gitu. Iya, jadi jadi- kalau teman-teman Jackmania itu nanyanya gitu ya, kapan nih tausiah lagi? nggak nge-MC tapi tausiah. Seru banget dong. Nah, gue baru tahu tuh Master of Ceremony. Menurut lo seberapa penting sih MC ada di sebuah acara tuh? Ya penting lah karena beberapa kali bukan ini jadinya gue. Ya gue nggak mau nyebutin lah beberapa ada Korwil. Mungkin bukannya gue ya maaf bukan meninggal atau apa, tapi ini keluar dari mulut dia sendiri di saat deal-dealan transport. Sebuah pengakuan lah ini. Iya, sebuah pengakuan. Dia bilang ibaratnya ya tetaplah gue di sini hobi gitu, maksudnya gue jujur ya nggak munafik, gue pun juga nyari nafkah dari MC itu, tapi tidak 100% kan gitu, karena gue alhamdulillah juga ada pekerjaan lain gitu kan, bangun-bangun rumah gitu. Ya maksudnya ada beberapa temen yang awalnya sebenarnya cuman bedanya selembar 2 lembar, tapi mereka tidak mengiyakan. Tiba-tiba besoknya gue ketemu di acara, beberapa panitianya bilang, "Aduh bang, tahu gitu mah mendingan lo." Aduh bang, ya maksud gue kalau lo nanya seberapa pentingnya di situ lah, maksudnya yang menilai kan crowd kan, bukan guanya sendiri. Tapi alhamdulillah ya ada beberapa pengakuan dari teman-teman Jackmania yang waktu itu sempat bilang kayak gitu, tapi gue bilang ya ujung-ujung ya udah bang, tahun depan Bang Ambon. Iya, Gitu. iya. Standar sih gitu. Bang Tapi Ambon apa Bang Ambon? Ambon dong. Ya, makanya tadi kalau lo tanya seberapa penting menurut gue, ya itu tiang pusatnya maksud Iya, gue. iya. Apalagi dalam hal band ya, kecuali lu cuman hahaha atau apa ya itu is okay lah, nggak usah ada MC, ya udah band selanjutnya. Apalagi kalau gue tuh selalu ketemu lu kadang sendirian lu, men. MI sendiri nama tengah gue sekarang. Iya kan? Ambon selalu sendiri. Nama terakhir lah. Itu nama Facebook lu deh kayaknya. Anjing, ini zaman itu ya Facebook bangsat Friendster Sampai ya. sekarang gue baru Kolektor kemarin ya. disuruh ganti nama sama bini. Ganti jadi apa? Lu tau gak nama Facebook gue apa? Gak tahu gue. Hijrah kemana-mana. Anjing. Tapi lu kalau dipilih suruh nyaman mana lu berdua atau sendiri? Nge-MC. Maksud tausiah. Maksud lu dalam artian partner? Gue pikir kalau lu ngeliat gue di acara terus gue nggak bawa teman, tapi lu selalu. Tapi ke situ juga sih gue. Nah itu gue, aduh, jomblo nih anjing, udah berapa lama nih jomblo nih Buat bangsat. Jack Angel. Tapi kebanyakan yang nonton cowok-cowok. Iya apa-apa lah, nggak Keluar. apa-apa lah. Ntar yang cewek-cewek juga. Kalau lu ngomongin nyamannya sih tergantung acaranya aja lah. Sama tergantung banyaknya band. Gue selalu, pokoknya setiap ada temen-temen yang nelpon atau nge-WhatsApp nanyain Bang Ambon bisa gak, yang selalu pertama gue tanya bukan budget atau apa, tapi yang gue tanya bukan transport, bukan budget atau transport lah kita nyebutnya lah. Gue cuma nanya acara lu berapa band, karena dari berapanya band itu gue bisa ngukur tuh capeknya gue segimana. Oh di band segini nih gue baru minum intisari yang banyak gitu. Jadi gue bisa nakerin tuh dari banyaknya band, gue tahu oh di saat band ini main, oke, gue sadar dulu, oh udah band ini udah sisa berapa band lagi, karena banyaknya band ya. Kalau gue sebagai pribadi sih selalu yang gue tanya lu berapa band gitu loh. Habis itu baru gue tanya lokasi di mana, karena kan jauhnya atau apa kan itu jadi perhitungan juga kan. Ya lebih ke banyaknya band berapa sih. Nah kalau ngomongin gue nyaman ya, kalau masih di bawah 8 band gue sih lebih nyaman sendiri sih. Tapi kalau udah ke atas 8 band ke atas kayaknya emang harus berdua deh, karena gimmick bakalan habis juga kayaknya kalau sendirian. Dengan band yang 10 atau 12 itu kayaknya kalau gue ada partner atau apa, gue agak stuck juga tuh amunisi gue tuh di situ tuh. Nah di saat lu sendiri ini pamungkasnya apa sih? Bambas. Anjing, di sini konsepnya gitu juga. Enggak juga sih. Kalau ngomong spontan uhui juga berarti. Enggak juga, karena ada lu di sini aja. Apa yang jurus pamungkas lu tuh yang kira-kira wah ini kena nih buat teman-teman Jackmania katanya kalau tausiah? Riffing lah, apalagi
Briefing tuh udah amunisi menurut gue mujarab, bukan roasting ya, maksudnya kan ini sotoy-sotoyan gue aja, karena setahu gue briefing sama roasting beda kan. Kalau roasting itu kan lu udah menyiapkan bahan ya kan, karena ada satu objek yang bakal lo roasting gitu kan. Kalau briefing itu kan lu nggak nyiapin bahan tapi spontanitas. Iya, kalau itu kan kalau briefing setahu gue begitu. Jadi apa yang di depan mata lo, ya itu biasa gue kalau udah mentok ya pasti amunisi termanjur gue briefing sih, briefing crowd sih. Apalagi pokoknya jangan pernah aneh-aneh. Kalau gue lagi tausiah lo berpakaian aneh, itu yang pasti antara dua tuh kemungkinan tuh, antara lo gue briefing, kalau enggak lo dapat merchandise deh gitu aja. Iya. Karena kalau lo tahu, lo inget gak sih Ji, ada yang di Jakarta lokal brand, lo bayangin ya, ini acara supporter ya, acara yang dimana 90% yang datang tuh penonton bola ya. Lo tahu dia ke acara itu pakai apa? Sepatu pantopel warna putih. Coba lo bayangin itu. Dari jauh udah lo keker tuh ya. itu dari jauh udah gue keker aja. Gue turun pas gue kelar break band main, gue ngeliat sosok dia, gue apalin. Gak boleh lepas dari mata gue nih anak nih kan. Bener kejadian ya, bener. Tetap gue ajak naik ke panggung buat amunisi gue, tapi tetap gue kasih merchandise. Iya. Tapi mungkin pada akhirnya orang-orang yang teman-teman yang di lifting sama lo tuh mungkin jadi sebuah kebanggaan juga lah. Wah, itu makanya dia datang ke GIS pakai pantopel putih. Biar hari lu sekarang gini nih, gue nanya lo sebagai pribadi nih. Asli. Visi-visi lo apa sih datang ke acara bola pakai pantopel putih aja? Tapi, Bong, lu salah orang kalau mau nanya kayak gitu, Bong. Percaya nggak percaya nih, Bong? Gue kan dulu aktif di komunitas motor kan. Jadi entah gimana ya, gue tuh suka banget tampil, Bong, ceritanya. Dulu gue motor tuh Shogun kan. Gimana ya caranya biar gue dilihat? Akhirnya gue cepelin tuh motor. Biar orang ngelirik gitu ya. Dulu di Tebet yang terkenal Daktoet tuh kalau. Daktoet itu teman-teman gue juga. Alon-alon dulu. Tahu ya. Tua juga ternyata kita aja ya. Ya gimana ya, Bos? Daktoet aja. Iya. Gue pernah ke satu event, itu gue pakai sepatu satpam. Jadi gue kebeli tuh Dokmart waktu itu. Jadi gue mengakui pakai sepatu satpam. Yang kanan warna hitam, yang kiri warna putih. Saking tololnya gue ada waktu itu. Itu berapa lubang ini, satpam yang tinggi apa yang mengkilap? Yang tinggi segini, yang kulit jeruk tau gak? Iya, yang kulit jeruk itu. Iya. Terus kiri kanan lu bedain warnanya. Gue bedain. Supaya orang lihat. Iya, itu kan itu kayaknya mata lu. Itu kan dorongan lo sebagai lo anak motor itu kan. Iya. Itu masih kenal lah, maksud gue di acara itu masih. Tapi kalau di acara supporter, nah mungkin ke acara Jakarta lokal brand yang pakai pantopel gue masih follow-follow sama dia sekarang. Baik tuh orang. Baik. Lupa tapi gue kalau nonton komen nanti dapat baju brandnya Ambong. Lu lagi baju ya, Bong? Belum nyetak lagi. Iya, Urbis tuh. Ini salah satu artikel pertama yang gue pakai. Jakarta Boy Scouts. Ini tagline doang, tapi nama inian gue Urbis. Urusan nama bisnis. Urbis. Panjangannya urusan bisnis. Pokoknya pesan dari kita hati-hati. Jalan sangat terjal, apapun itu kibarkan bendera. Tapi baik itu orang tuh, gue lupa sih namanya, tapi gue masih follow namanya. Karena terakhir dia away Solo, dia sempat nge-DM, mau dibawain apa dalam hati gue. Masya Allah, orang ibaratnya kita jarang ketemu, tiba-tiba lo jalan-jalan nanyain orang mau dibawain apa, kan menurut gue itu udah respect banget aja. Blessing yang mungkin nggak didapatkan banyak orang. Iya, gue lupa tapi yang pengen gue tanya, pantopel putih lo masih ada kan? Kalau masih ada, komen deh bener deh. Sumpah anjing, gue masih inget sampai sekarang gak bakal terlupakan tuh. Asli. Anjing, gue bilang dia orang dari mana, gue pakai pantopel putih. Lu belajar dari mana sih menjadi MC? Kan lu awalnya nonton, terus lu nge-crew jadi Getter Bilen yang dengan nama dari makanan Belanda. Iya. Kalau ngomongin belajar, awal-awal gue gak belajar sih sebenarnya. Itu awal ya kayak tadi lu bilang, gue sebenarnya di tongkrongan itu gue juga badut gue sebenarnya. Tapi bisa dibilang badutnya itu ada satu, makanya sampai sekarang gue utang budi banget sama Om Malay Error, karena gue pernah banget ada momen yang sampai seumur hidup sekarang gue inget di parkir di Javu waktu itu. Dia ada satu kalimat yang dia bilang, Bong sini, ya Om Malay ya kan, lu mau sampai kapan nonton, emang lu nggak pengen ditonton? Di situ gue kenal langsung tuh, tek aja. Anjing, gue bilang iya juga ya, gue udah punya amunisi, kenapa gue gak ditonton, kok gue nonton terus, gue bilang ya kan. Awal mula gue bener-bener belajar gue dari situ gue bener-bener baru yang namanya
oh ternyata begini ya, oh ternyata begini, gue sharing sama teman-teman gue yang emang juga nge-MC, itu gimana sih caranya gini-gini, ya udah dari ngobrol, dari nongkrong aja sih kalau belajarnya sih, kalau ngomongin belajar ya dari situ aja sih, dari banyak kepo, tapi kepo yang gue kepoin ya emang orang-orang yang emang MC gitu loh. Itu ketika lu dengar kata-kata itu lu sadar apa enggak tuh? Nggak sadar sebenarnya, agak-agak tipsi-tipsi, tapi maksudnya yang bikin gue ingat ya dalam keadaan tipsi aja gue ingat, gimana sadar ya kan. Mungkin sekarang gue nggak mau datang ke podcast lo kalau gue sadar waktu itu, mungkin gue sekarang MC-nya udah di apa, ke dubes atau apa. Jadi MC kenegaraan ya. Iya, karena emang dibilanginnya waktu itu keadaan tipsi, jadi ya alhamdulillah sampai sekarang. Terakhir gue duet sama Om Alay itu di Bogor bertiga tuh, gue, Alay sama Eca, ada MC Bogor juga, acara 2 tahun lalu itu tuh. Tahun lalu gue sama Oya doang berdua tuh. Bogor Cupai emang gila, Pai. Sehat-sehat ya, Will ya. Buat Om Ale Error, terima kasih sudah memberikan kata-kata mutiara lah ya. Asli, walaupun orangnya nggak kayak mutiara ya, mulutnya itu bahaya. Akhirnya tuh. Jack Money punya warna baru. Emang iya Ya ya? gue nggak. Gue Lu baru sebagai crowd lo nilainya gitu ya? Kalau gue sih iya sih gue. Kalau gue ngerasa lo itu menjadi sebuah nyawa akhirnya. Di Tapi- dalam sebuah event ya. Ya itu gimana? Tapi tetap jomblo anjing, nggak jaminan anjing. Dan yang paling gue salut sama Ambung tuh ketika kita beberapa kali kita kerja bareng, kebetulan gue juga di Becus. Ambung beberapa kali event menjadi MC gitu kan, ketika gue minta, Bong tolong apa sih sebutannya tuh? Diskonnya. Yang ngeprisa, Dia nggak pernah nanya berapa nih, apa nih komplimennya gitu. Oh iya siap, ada lagi nggak gitu. Selalu ready gitu, dan selalu di announce. Ya iyalah anjing Bang, kecuali gue Raffi Ahmad anjing baru ngomong begitu. Siapa anjing udah ngomongin budget tuh, jadi makanya suka ini juga, jadi maksudnya buat teman-teman Corwell atau teman-teman Jackmania, emang kalau mau bikin acara gitu, maksud gue jangan sungkan gitu. Tapi selama gue nilai lo menghargai gue, pasti gue hargai kok. Maksudnya yang penting jangan Afgan aja lah, jangan sadis. Maksud gue ya lo tau lah capeknya gue gimana, dan lo juga tahu cara menghargai orang capek tuh gimana gitu. Iya, kadang suka rese sih, kadang-kadang tuh orang-orang tuh suka Afgan featuring Rosa lah ya. Sadisnya kan pakai banget tuh. Kalau udah Afgan featuring Rosa ya kayak. Iya lagi di pacaran gak sih? Kalau yang gue denger sih pacaran. Iya. Kalau yang gue denger sampai sekarang. Udah ini anaknya udah gede tapi Rosa masih imut ya. Telepon dulu lagi apa? Podcast apa sih nih anjing? Tapi lo tau gak sih pertama kali kita ketemu anjing? Itu dia. Gue tuh seinget gue kan tadi di belakang layar lu bilang, gue seinget Bilang gue di kita Becus. ketemu di Becus kan. Iya. Itu di acaranya Freshcut ya. Dan ternyata lu mengingatkan gue lagi momen kita ketemu di Dieng aja. Di Batu, Iya, Ratapan di Angin. Gue Ratapan pertama kali Angin. ketemu Ambung. Lu tahu sekarang lagi renov, lagi ditutup jadi 10 hari ke depan sampai di CF nanti. Oh iya. Ya lagi karena minggu lalu gue dari sana, gue Gue dari sana. gabut iseng. Ini masih aja. sama ya? Oh lebih Agustus sekarang, lo tahu Ya, dong Agustus tapi pasti dingin dingin banget karena kan. summer. Iya. Cuk, summer musim panas anjing. Iya ternyata anjing ngingetin kita ketemu di Dieng di Ratapan Angin, keadaan dia Dan buat. lo lagi menjadi tour leader. Iya jadi TL, lo bawa tamu. Lo bawa tamu juga waktu itu kan? Bawa tamu. Iya bawa tamu. Bawa tamu. Di situ ada teman beberapa yang gue ingat sama Mas Bay, Bay, Mas ya kan? Rebo, Iya. ada Karena Tio. gue ingetnya, ini orang perasaan tiba-tiba di Dieng anjing ya kan? Iya, itu ternyata makanya fotonya bagi kalau ini, karena Siap. gue nggak ada dokumentasi itu. Itu 20.000. pertama kali ya. Anjing 20.000 aja. Itu benar-benar pertama kali ya. Pertama kali kita ketemu. Lu buat tamu waktu itu berapa? 2 L. 25 kalau nggak ada. Travel lu gede dong berarti. 2 Oh medium. sekarang ini lu sudah nggak boleh. Iya udah nggak boleh kalau sekarang. Tapi Udah kecelakaan nggak? Ya, udah Dan nggak lo boleh. di situ gue inget banget dari atas sampai bawah pakainya brake. Itu, aduh kenapa sih harus tutup? Kalau ngomongin brake tuh erat kaitannya sama yang tadi kita ngomong deh, Ya, Jakarta lokal Jakarta brake. lokal berarti. Lu terlibat di situ sebagai apa tuh, Bu? Sebagai talent dan MC, karena kan memang dulu awal-awal pindah ke Tebet, ya makanya ada beberapa orang ataupun komunitas atau wilayah yang menurut gue utang budi, yaitu salah satunya Korwil gue Warung Buncit, yang Made tadi ya siapa? Ikomang Dika, ya kan? Nah yang kedua ini teman-teman Jackmania Manggarai. Nah dari Manggarai itu mengkerucut ke Kondang Adistia, itu salah satu orang yang menjembati gue untuk kenal sama anak-anak Brave. Itu dia Menjembatani. dia. MC diajarin nih. Soto hijrah, toyor dulu hijrah nih. Nah dari situ gue nongkrong di Brave, alhamdulillah gue jadi talentnya Brave. Ya disitulah gue baru benar-benar bisa
tahu oh ini lombongnya. Gue jujur Jadi Jakarta Local Brand itu ada Brave, ada siapa lagi? Ada banget Becus. Tapi kalau ngomongin Inisiatornya. dua itu Dua Brave inisiator sama itu ya? Becus doang. Tapi maksud gue terima kasih sama Brave itu karena memang di era gue jadi talentnya Brave itu, disitulah gue bener-bener bisa dibilang kenal sama orang-orang lama di organisasi Jackmania gitu. Karena kan memang setahu kita juga, mungkin teman-teman tahu juga yang punya Brave itu kan GM gitu kan ya. Di situ gue nongkrong bla bla bla, akhirnya kenal ya. Alhamdulillah, maksudnya ada efeknya lah Ada dampaknya gitu. dengan gue memakai brand itu. Oh, bukan dampaknya, itu luas banget ibaratnya gue bisa kenal orang-orang keren dan orang-orang penting di ini gitu loh, di supporter Persija ini, Jackmania khususnya gitu loh. Makanya makasih banget Brave, ayo bikin lagi lah, tapi namanya Brave aja. Ketawa nih ngomongin Brave, gace ya. Tapi ya gimana ya, bisa dibilang memang kalau menurut gue Brave itu sebuah brand yang harus balik lagi sih, harus comeback. Aduh, Soalnya gue kuat no banget. komen lagi kali itu, no komen lagi gue, gimana dua orang itu aja lah. Secara nama kuat, secara filosofis kuat, secara karakter juga kuat orang-orangnya. Cara desain juga ini ya, Secara desain dipakai juga. ke mall juga asik ya. Tapi Jakarta Local Brand itu menurut lu gimana tuh? Itu nggak Secara tahu pengemasan apaan sih. event. Gue jujur pertama kali ibaratnya itu dibilangnya sharing season apa ya, maksudnya kan konsepnya kalau teman-teman tahu, kalau masih inget yang datang ke acara Jakarta Local Brand itu kan paginya siangnya itu kita sebelum musik-musikan kita ngobrol sama puluhan owner ya dari semua brand Jakarta, khususnya mencurut ke Persija itu. Dan di situ ada Om, waktu itu si Om Riko masih gabung di Urban ya kalau nggak salah ya waktu itu ya, walaupun sekarang udah enggak. Itu ini sih maksud gua pengalaman yang menurut gua oke lah, karena bisa ngobrol dan bisa ngulik ya salah satu orang yang Cukup berpengaruh. Oh iyalah, itu dia gila-gila juga tuh. Ya menurut gua ya pengen lagi sih sebenarnya volume 2, tapi orang-orangnya pada kemana sih? Ji, pada mana Ji? Soalnya kalau menurut gua Jakarta Local Brand itu menjawab pertanyaan ekosistem brand, musik, sepak bola. Iya, karena kan memang setahu gue dulu pas briefing ya, visi misi kita kan itu kan, maksudnya dulu udah kelihatan banyak beberapa brand gitu kan, tapi kenapa nggak kita jadi satu payung tapi kita bikin event gitu ya. Ya tercetuslah Jakarta Local Brand itu ya kan. Dan juga kalau nggak salah sempat collab kan Jakarta versus Betawi versus Pribadi. Betawi versus Pribadi, Jackmania versus Pribadi. Itu kan salah satu efeknya juga kan dari event itu kan. Yang kita tahu di mana brand itu kan ya besar lah, brand itulah keren. Gue tuh cukup iri sebenarnya Bok sama teman-teman musisi Bandung. Karena musisi Bandung tuh kalau menurut gue ya, gue nggak tahu sih bener atau salah gitu. Musisi nasional Bandung itu pasti punya lagu untuk Persib gitu. Berbanding kebalik sama teman-teman Jakarta, musisi nasionalnya ya bisa dihitung jari lah, kayak Rian Masih paling enggak. Tapi yang tumbuh pesat, besar dan militan itu adalah ya band-band lokalnya. Kayak kita punya Skarbu, kita punya Freshka, kita punya Gondal Gandul, Ekonomi Class, Baja, ya kan. Dan lagunya itu pun yang bener-bener bisa dinikmati semua supporter, bahkan beberapa lagu teman-teman Jakarta tuh diadopsi sama teman-teman supporter lain gitu. Nah, kekuatan ini nih yang harus sebenarnya menurut gua dijadikan pondasi, terus dibangun nih piramidanya nih, mau di ke arah mana nih gitu ya kan. Apalagi dengan MC-nya Ambong nih ya kan. Gak disalahin juga sih, gila sih sekarang logikanya gini aja ya, maksudnya maaf ya, mereka ngatur cuman maaf ya lo tau lah luasnya apa populasi di sana mbak, di sini kan udah kelihatan lah. Itu kan menurut gue juga ini pribadi gue, sotoynya gue, maksudnya teman-teman berpendapat beda juga ya nggak apa-apa, ini kan sotoynya gue ya. Kenapa itu nggak bisa terrealisasikan? Karena menurut gue nggak bisa disalahkan juga teman-teman musisi Jakarta ataupun yang lo bilang tadi sekelas Rian The Massive apa tidak mengaungkan salah satu lagu untuk klub Jakartanya gitu ya. Salah satunya kan bisa, kita kan ibu kota dulu ya kan. Ya, maksud gue dari dasar itu aja kan udah ketahuan nggak segampang itu gitu loh. Maksudnya nggak usah jauh-jauh loh, organisasinya aja kita lihat ya kan. Sekarang kan bukannya nyombong atau apa, jadi mungkin buat teman-teman di luar Jackmania, gue bukannya tapi gue berbicara memang yang udah kejadian. Liga Indonesia khususnya ya liga kemarin yang berjalan,
semua supporter klub itu ya kalau ngomong belajar organisasi ya kemana kalau bukan ke Jakarta aja. Bener. Ya kan, jadi menurut gua nggak bisa disalahkan juga sih musisi-musisi kita kenapa mungkin mereka Sangat disayangkan aja sih kalau menurut gua, bukan tapi salah. karena menurut gua pergerakan mereka tuh mungkin lebih sulit dalam artian ya kita ibu kota, populasi kita banyak ya kan. Ya mungkin sekarang alhamdulillah si Rian The Massive itu ya kan ternyata sudah muncul. iya ya. Mudah-mudahan Ya diikuti doain beberapa aja, nah teman-teman ya musisi doain nasional aja ya. lah, iyalah ambil Tapi yang positifnya gua aja angkat lah. topi buat The Jackmania juga salah satunya kita punya acara sendiri tuh di Oh PRJ itu. iyalah. Apa namanya, Bu? Solidarity Sore. Iya, iya. Itu keren banget sih. Kita punya panggung sendiri, line up-nya band-band kita. Ya. Yang nonton pakai flare, ya kan? Nah, kalau ngetakin syal. tapi beberapa tahun ini sotonya gue lagi ya, maksud Iya. gue ngeliat musik event-event besar seperti itu kayaknya emang lu mau kemana aja pasti lu ketemu 40% pasti isinya supporter deh, bener gak sih? Nggak di mana-mana sih, nggak di mana-mana, maksudnya itu mau event sekelas, jujur gue pernah waktu itu nonton Iwan Fals. Yap. Di bengkel SCBD, di SCBD bengkel situ. Ya lu tahu lah maksud gua, itu event Iwan Fals gitu kan. Terus juga lokasinya yang kita tahu itu kan tempat gaulnya anak Jaksel ya kan, at least Riches ya kan. Tapi tetap gue di situ percaya nggak percaya ada sekitar 20 orang. Karena gue inget banget di saat konser itu bentrok sama match. Beberapa kali gue di bar nongkrong, orang datang mesen minum sambil nonton, boy. Sekali, 2 kali. Maksud gue itu jadi salah satu inian gue juga, maksud gue mau kemana ya alhamdulillah ketemunya orang-orang yang emang gila bola, bukan gila maksudnya suka bola lah. Jadi nggak dipungkiri emang ya udah Jakarta keren deh gitu aja udah. Dan pernah gue punya kejadian lucu tuh, Mbok. Jadi waktu di CF 2017 kalau nggak salah, kan dia dingin banget tuh memang di bulan-bulan Agustus. Kayak cat beku. Oh iya, Solarnya. iya. Mending dong. Iya, itu jam 11 jam 12 kita udah nembus -1 itu kalau Iya, jam kan? 2017 itu. Nah, gue sama temen gue dan tamu gue tuh The Jack. Akhirnya gue tuh yang mulai nge-chance. Nge-chance waktu itu lagunya Mercedes lah kalau nggak salah gitu. Gue nge-chance, ada yang nyautin tuh, Mbok. Dan masif yang nyautin. Dan tahu berarti lagu itu kan tahu kan? Tahu. Dan tiba-tiba nyamperin ke gue. Kucuk. Bang, The Jack juga. Iya, Bang. Nih, Bang, minum dulu. Iya. Ini kan di situ kan, kan ininya kan. Di situ gue baru ngerasain yang namanya intisari pakai tolak angin, Bob. Dan sekarang gue setiap pendiam pasti bawa itu gue. Nggak ada lagi intisari, soalnya sekarang adanya Amer anjing. Jauh, ada juga jauh tuh. Ini sekarang di dekat yang 0 titik itu di Deng, sekarang pindah ke situ warungnya Bude. Bener kata lu tuh, dimanapun kita berada tuh. Lu nggak kemana-mana. Sampai gue keseruingin, Bang. Ada orang pakai baju jersey Persija. Itu di mana? Di Papua, Serui. Papua tuh. Waktu masih ada Persero Serui, belum jadi Badak Itu lu Lampung. ngapain di sono anjing? Nonton Persija lah, ngapain lagi gue. Lebih gila berarti lah. Gue belum sampai sono-sono aja. Itu gara-gara second line spot. Alhamdulillah. Jadi gue ke sana, ada teman-teman yang pakai baju Persija, dia bilang gini, Bang, sebenarnya itu orang yang suka Persija tuh banyak di sini, cuman kita nggak tahu gimana caranya, dia bilang gitu. Ya akhirnya gue bilang ya udah coba bikin Instagram dulu aja sama grup WhatsApp yang udah ada. Akhirnya terbentuk lah tuh The Jack Serui 2018. Berarti itu salah satunya lu yang nyaranin tuh ya? Gue yang nyaranin The Jack Serui itu. Dan ternyata waktu pas kita bikin IG, kita bikin grup WhatsAppnya, ternyata banyak yang DM juga. Akhirnya nyambung grup WhatsApp. Positif lah ya, positif. Sekarang mereka nge-subnya ke Pondok Gede. Pada bikin KTA, alhamdulillah teman-teman. Pavorda ya. Yoi.